Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kelompok 16 akan menjelaskan tentang aplikasi sistem pakar yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosa Hama dan Penyakit Jambu Kristal menggunakan metode Certainty Factor berbasis web. Kenapa kami menggunakan metode Certainty Factor ini? Karena metode Certainty Factor merupakan sebuah metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap fakta atau aturan untuk menggambarkan keyakinan seorang pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Di sini peneliti tertarik untuk merancang dan membangun sebuah sistem pakar untuk mengidentifikasi gangguan pada tanaman jambu kristal berbasis web. Tujuannya untuk memberi informasi kepada para petani jambu kristal tentang macam-macam gangguan yang sering dialami oleh tanaman jambu kristal, serta bagaimana cara mengatasinya dengan efektif berdasarkan pemikiran seorang pakar yang sudah berpengalaman di bidang perkebunan atau pertanian. Manfaat penelitian ini agar tersedianya sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa hama dan penyakit pada tanaman jambu kristal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasinya, di mana ini adalah berikut tampilan awal aplikasinya. Di sini Anda bisa mengakses aplikasinya di internet dengan nama bersistempakar.com. Dan berikut ini adalah menu untuk user, di mana berisi beranda yang berupa tampilan awal aplikasi, menu diagnosa. Di sini user bisa memilih gejala-gejala yang terjadi pada jambu kristalnya dan mendiagnosa penyakit dari gejala-gejala yang diderita. Kemudian menu riwayat, di mana di sini adalah tampilan riwayat-riwayat diagnosa yang telah dilakukan oleh user. Kemudian di sini adalah menu keterangan, di mana berisikan tentang keterangan penyakitnya. Misalnya di sini kita pencet detail. Nah, di sini akan berisi deskripsi dan gejala-gejala penyakitnya, cara penularannya dan penyebabnya. Kemudian sarannya di sini adalah pencegahan dan pengendaliannya. Kemudian menu tentang yang berisi tentang penjelasan mengenai aplikasinya dan juga perhitungan Certainty Factor yang digunakan di aplikasi. Baik, kita kembali ke menu diagnosa, di mana di sini user akan memilih gejala-gejala yang dialami oleh jambu kristalnya dan mendiagnosa penyakit apa yang dialami oleh jambu kristalnya. Di sini misalnya kita atau user memilih gejala 1, buah membusuk dan kematian pada pucuk tanaman, kemudian lubang pada daun, dan juga hanya tersisa tulang daun. Kemudian klik diagnosa. Maka di sini akan muncul hasil diagnosa dan jenis penyakit yang diderita dari gejala-gejala di atas, yakni ulat keket atau ulat jeduk dengan nilai keyakinannya adalah 84%. Dan kemudian di sini ada detail penyakitnya dan saran pengendalian penyakitnya. Dan juga di sini ada kemungkinan lain penyakit yang diderita, yaitu antraknosa sebesar 52%, dikarenakan kemungkinan besar gejala yang dipilih oleh user memiliki kesamaan di penyakit ulat keket maupun antraknosa. Kemudian di sini setelah mendiagnosa, user bisa mencetak hasil diagnosanya untuk disimpan atau dijadikan arsip. Kemudian
kita masuk ke aplikasi untuk admin, dimana di sini hanya bisa diakses oleh admin maupun pakar. Nah, berikut tampilannya. Dan di bagian menu di sini terdapat banyak menu yang bisa dikelola oleh admin. Di sini ada menu admin yang dimana berisi administrator sebagai pengelolaan aplikasi dan juga pakar dan petani yang menjadi narasumber untuk aplikasi ini. Kemudian menu penyakit, yang mana di sini ada menu tabel nama penyakit, detail penyakit, dan saran pengendalian penyakitnya. Dan di sini administrator maupun pakar bisa menambahkan penyakit dan mengubah atau menghapus isi dalam menu penyakit ini. Kemudian menu gejala, di mana menu gejala ini adalah gejala-gejala yang sering terjadi pada tanaman jambu kristal. Di sini juga administrator maupun pakar bisa menambah gejala maupun merubah atau menghapus. Kemudian menu pengetahuan, di mana di sini berisikan nama penyakit dan juga gejala penyakit tersebut. Kemudian di sini ada nilai kepercayaan dan ketidakpercayaannya. Kemudian di menu pos keterangan, di sini adalah menu berisi nama penyakit, detail penyakit, dan saran pencegahan maupun pengendalian penyakit tersebut yang bisa ditambahkan atau dihapus oleh administrator. Menu ubah password dan menu tentang. Baik, itu saja penjelasan tentang aplikasinya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai source code. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai source code perhitungan certainty factor. Di sini sebelum kita melakukan perhitungan, kita memasukkan variabel sesuai dengan yang ada pada database. Nah, selanjutnya di sini ada for atau looping. Di sini saya mencetak kondisi sesuai dengan pilihan yang diinput oleh user. Selanjutnya kita masuk di perhitungan jika gejalanya tunggal atau gejala yang diinput tunggal. Maka prosesnya di mana kode gejala sama dengan gejala yang diinput MB atau nilai kepastian dikurang dengan gejala MD atau ketidakpastian dikali dengan bobot. Dan jika kita masuk ke kondisi jika gejala lebih besar atau nilai CF lebih besar. Kondisi nilai CF lebih besar.
maka kita akan membandingkan nilai CF dari pakar. Ini CF dari pakar dengan nilai CF berdasarkan nilai dari user. Dengan nilai user berarti nilai kepastian dikurang nilai ketidakpastian. Jadi kita menggunakan rumus ini. CF lama sama dengan CF lama ditambah CF dikali 1 dikurang CF lama. Tuh. Kemudian kondisi hitung hasil. Di mana menentukan penyakit sesuai dengan kode penyakit. Selanjutnya kita masuk ke cetak hasil. Hasil ini di mana mencetak hasil penyakit sesuai dengan gejala yang dipilih dan hasil presentasi yang dihitung. Sebelum mencetak hasil, maka input dulu gejala database, yaitu berdasarkan ini tanggal, gejala, penyakit, hasil, dan hasil nilai. Ya, demikian penjelasan singkat mengenai source kode perhitungan certainty factor dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan certainty factor secara manual. Langsung saja. Di sini gejala yang diinput oleh user ada 3 gejala, yaitu gejala 1, gejala 7, dan gejala 9. Kemudian, hasil diagnosa menyatakan bahwa penyakit yang diderita adalah ulat keket atau ulat jedung dengan tingkat kepercayaan 0,84%. Dan di sini adalah detail dan keterangan mengenai penyakitnya dan juga saran atau pengendalian yang bisa dilakukan oleh user. Nah, gimana sih cara perhitungan manualnya? Apakah sama perhitungan manual dan sistem? Jadi, tahap pertama ketika mau melakukan perhitungan manual adalah kita lihat gejala yang dipilih oleh user. Di sini user memilih gejala 1, gejala 7, dan gejala 9. Kemudian kita kelompokkan gejala-gejala ini menjadi satu penyakit. Di sini gejala 7 dan gejala 1 merupakan gejala dari penyakit 1, yaitu penyakit antraknosa, dan gejala 7 dan 9 merupakan gejala dari penyakit 2, yaitu ulat keket. Maka kita masuk ke perhitungannya, yang dimana rumusnya yaitu CF combine sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1. Di sini gejala 1 mempunyai nilai CF 0,2, gejala 7 mempunyai nilai CF 0,6, gejala 9 nilai CF-nya 0,6. Kita masuk ke perhitungan penyakit yang pertama. Sini 0,2. 0,2 ini merupakan nilai CF dari gejala 1 ditambah 0,6 merupakan nilai CF dari gejala 7. Kemudian kita hitung dan mendapatkan hasil 0,68. Kemudian kita kalikan 100 jadi 68%. Kemudian kita masuk ke perhitungan penyakit kedua.
Sini 0,6 merupakan nilai CF dari gejala 7, ditambah 0,6 di sini merupakan nilai CF dari gejala 9. Kemudian kita hitung dan mendapatkan hasil 0,84, lalu kita kalikan 100 menjadi 84%. Nah, dari kedua hasil ini, maka hasil yang nilainya paling besar berarti itu hasil dari perhitungan CF. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perhitungan sistem dan manual sesuai dan keduanya mendapatkan hasil 84% atau 0,84. Kita lihat pada perhitungan di sistem. Nah, sini kan 0,84%, berarti sama dengan perhitungan manualnya.